Hi, this is Victoria and welcome to Victoria's Corner. Video ini akan membahas rangkuman dari film The Meg 2018. Film yang merupakan adaptasi dari novel yang berjudul sama, Meg, A Novel of a Deep Terror, karya penulis Stephen Elton yang terbit pada 1997. Film ini bergenre science fiction, horror action yang berdurasi sekitar 133 menit yang akan menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang menjelajahi Palung Mariana bertemu dengan makhluk purba predator laut terbesar yang pernah ada, Megalodon. Oke, nggak usah berlama-lama, pastikan wifi tetangga sudah terkoneksi dan ini dia, The Meg 2018. Adegan dimulai dengan menampilkan kapal selam nuklir besar yang terjebak di Palung, Thailand dengan kedalaman 10 km. Keadaan di dalam kapal selam sangat mencekam, dengan bagian-bagian kapal yang rusak serta terdapat korban di mana-mana. Tim penyelamat yang beranggotakan Marinir Jonas Taylor, om kita semua Jason Statham, dan kedua rekannya, Marks dan D'Angelo, berusaha menelusuri mencari kru kapal yang masih selamat. Namun sesuatu yang sangat besar menghantam kapal selam tersebut hingga lambung kapal penyok. Jonas membawa korban selamat menuju kapal selam mereka, namun kedua temannya masih terjebak. Dan karena terus diserang oleh makhluk raksasa itu, Jonas pun mengambil keputusan untuk hanya menyelamatkan 11 orang dan meninggalkan kedua temannya. Tepat setelah Jonas meluncurkan kapal selamnya, makhluk tersebut kembali menghantam kapal selam nuklir, hingga mengakibatkan ledakan besar di dasar Palung, Thailand. 5 tahun setelah kejadian itu di Shanghai, China, 321 km dari pesisir pantai, dibangun suatu fasilitas penelitian ekosistem bawah laut berupa stasiun riset bernama Manowan. Pemilik stasiun itu bernama Dr. Zhang yang diperankan oleh Winston Chao, mendatangkan seorang investor Amerika bernama Jack Morris yang diperankan oleh Rainn Wilson. Lalu investor Morris pun diperkenalkan dengan anak Dr. Zhang bernama Su Yin yang diperankan oleh Li Bingbing, yang juga berperan sebagai kepala biologi di stasiun itu, dan anak perempuannya yang bernama Mei Ying yang diperankan oleh Shuya Chai. Morris juga diajak berjalan-jalan melihat pemandangan bawah laut yang sangat menawan. Sumpah scene ini keren banget CGI-nya, ikan-ikannya kita benar-benar masuk ke bawah laut. Morris juga diajak melihat beberapa bagian stasiun hingga ke bagian kendali, dan juga bertemu dengan para kru Manowan. Ada Jax yang diperankan oleh Ruby Rose, seorang teknisi dan perancang kapal selam. Kemudian Dr. Heller yang diperankan oleh Robert Taylor, petugas medis yang sebelumnya sudah muncul di scene awal yang diselamatkan oleh Jonas Taylor. Ada DJ yang diperankan oleh Paige Kennedy yang bertugas mengendalikan penjelajahan jarak jauh, dan yang terakhir adalah James McRides atau Meg yang diperankan oleh Cliff Curtis sebagai kepala stasiun. Kedatangan Morris juga bertepatan dengan ekspedisi yang sedang dilakukan oleh tim penyelam bernama Tim Origin. Pilot Tim Origin ini adalah Lori Taylor yang diperankan oleh Jessica McNamee dan dua rekannya, Wells dan Toshi. Ekspedisi yang dilakukan oleh Tim Origin adalah untuk membuktikan kebenaran dari teori Dr. Zhang tentang kedalaman dasar Palung Mariana yang dipercaya bukan hanya 11 km dan bahwa yang diduga sebagai dasar hanya merupakan lapisan hidrogen sulfida yang berbentuk seperti awan pembatas. Namun kemungkinan di dasar awan lapisan termal tersebut, mereka akan menemukan suatu dunia baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan pada akhirnya tim Origin berhasil menembus awan tersebut. Kemudian lampu pun disebarkan oleh tim Origin agar mereka dapat merekam kehidupan baru ini. Ini filmnya baru mulai 11 menit tapi CGI-nya udah keren banget sih. Hewan-hewan yang belum pernah ditemukan oleh sains cantik banget. Bahkan hewan-hewan yang bisa melakukan bioluminescence, di mana bagian sel tubuhnya tuh nyala padahal mereka lagi di tempat yang gak ada cahaya sama sekali. Kemudian robot penjelajah lautan dalam bernama Rovbor yang dapat dikendalikan jarak jauh juga dilepaskan untuk berkeliling dan merekam semua makhluk-makhluk baru tersebut. Karena selama ini lapisan ini terpisah dari lautan, sehingga benar-benar merupakan suatu ekosistem baru dan secara nggak langsung harta karun terpendam bagi perkembangan sains. Ini sebenarnya bukan cuma kru Manowan dan tim Origin yang senyum-senyum. Aku juga pas nontonnya senyum-senyum sih, saking cantiknya CGI yang ditampilin.
Tapi sayangnya 3 menit bahagia ini harus hancur dengan adanya suatu makhluk yang terdeteksi pada pendeteksi sonar milik Origin. Suatu makhluk yang berukuran besar dan bergerak sangat cepat. Makhluk itu menyerang Rovbor yang sedang menerangi dan merekam sekeliling, sehingga menjadikan Rovbor sebagai geprek mesin original. Gak hanya itu, makhluk itu kemudian menargetkan tim Origin yang kapal selamnya memiliki cahaya terang. Hingga sistem penyalaan pada Origin mati dan kemudian terputus. Kata-kata terakhir Lori Taylor adalah, sebagai kepala stasiun, Mac mengumpulkan kru untuk melakukan rapat dadakan. Menurut Dr. Heller, mereka masih mendapatkan kabar transmisi vital tim Origin yang menandakan bahwa mereka bertiga masih selamat. Hanya saja mereka memiliki sisa waktu 18 jam untuk bertahan hidup. Namun opsi penyelamatan satu-satunya adalah dilakukan manual oleh kapal selam lain, karena jika ditarik menggunakan mesin, hanya akan mengakibatkan ledakan dan menewaskan tim Origin. Dengan kata lain, diperlukan tim penyelamat. Dan satu-satunya manusia yang telah selamat pada kedalaman 10 km adalah Jonas Taylor, mantan suami pilot kapal selam mereka, Lori Taylor. Kemudian kita beralih ke Thailand, lebih tepatnya di Samut Prakan Teluk Thailand. Terlihat Jonas yang sedang duduk mabuk-mabukan di bar dan sekarang hanya berprofesi sebagai penyewa perahu bagi nelayan lokal. Jonas terus-terusan mabuk tiap hari dan gak pernah turun lagi ke lautan. Ketika pulang ke rumah, sudah ada Mac dan Dr. Zhang yang menunggunya untuk membujuknya membantu mereka. Jonas masih menerima mereka dengan baik karena Mac adalah teman lamanya dan dia mengenal Dr. Zhang dengan segala penelitiannya. Namun Jonas tetap menolak mereka, bahkan dengan imbalan uang maupun iming-iming hati nurani. Sampai Mac memilih untuk memutar rekaman terakhir suara Lori sebelum koneksi terputus. Kemudian kita akan kembali ke kapal selam Origin dan melihat keadaan kapal selam yang sudah mulai meresahkan dengan penurunan suhu drastis karena daya cadangan yang mati. Lori membantu Walsh untuk menyalakan ulang komputer dan terlihat Toshi yang sedang menulis surat kepada istrinya untuk berjaga-jaga in case mereka nggak selamat. Daya cadangan pun berhasil dinyalakan, namun Lori terlambat menyadari bahwa makhluk tadi yang menyerang mereka akan tertarik pada cahaya terang. Sebelum Lori dapat mematikan nyala lampu, kapal selam Origin kembali diserang oleh makhluk tersebut. Hingga kapal selam terguncang hebat dan perut kiri Lori harus tertusuk obeng. Oksigen mereka juga bocor karena goncangan hebat itu dan waktu hidup mereka yang tadinya 18 jam akhirnya tersisa 2 jam saja. Kemudian Suin memutuskan untuk mengambil tindakan menggunakan kapal selam peluncur untuk turun dan menyelamatkan mereka dengan mengaitkan kapal selam Origin dan menarik kapal itu meskipun kemungkinannya tangki pemberat kapal Origin akan meledak dan mereka akan mati bersama. Jonas, Dr. Zhang, dan Mac datang sedikit terlambat sehingga Suyin sudah turun duluan. Jonas pun bergegas karena dia tahu Lori sudah hampir kehabisan oksigen. Jonas meluncur dengan sangat cepat karena dia mematikan daya-daya yang gak penting seperti pemanas atau life support. Jonas bahkan mematikan sistem komunikasinya juga sehingga semua tenaga kapal selamnya hanya berfokus pada pemberat untuk meluncur lebih cepat. Suyin pun berhasil sampai duluan mencapai Palu Mariana, akan segera menembakkan kait magnet untuk menarik Origin. Namun sesuatu menabraknya. Ternyata itu adalah... Dan itu gede banget cumi-cuminya, sumpah. Cumi-cumi itu berusaha meremukkan kapal selam Suyin. Namun Suyin ternyata diselamatkan oleh makhluk lain, yang tentu saja bukan Jonas. Suyin diselamatkan oleh villain utama kita, The Megalodon. Setelah memangsa cumi-cumi raksasa itu, Megalodon pun tertarik dengan kapal selam Suyin yang bercahaya. Jonas pun datang untuk mengalihkan pandangannya dengan menembakkan suar sebanyak-banyaknya. Suyin pun akhirnya memutuskan untuk kembali karena kapal selamnya juga sudah hampir rusak. Jadi hanya tersisa Jonas yang akan menyelamatkan kru Origin. Mereka pun berusaha secepat mungkin untuk keluar dari Origin menuju kapal selam Evolution yang dibawa oleh Jonas. Karena jika mereka terlambat sedikit saja dan Megalodon menabrak mereka bersamaan, maka mereka akan meledak dan tidak akan ada satupun yang selamat. Karena terlihat Megalodon yang berenang cepat dan semakin mendekat, Toshi pun memutuskan untuk menyelipkan surat untuk istrinya di saku Walsh dan memilih menutup palka. Toshi mengorbankan dirinya, menyalakan semua pencahayaan Origin untuk menarik perhatian Megalodon dan meledak bersama makhluk tersebut.
Ketika sampai di Manowan, Lori segera ditangani oleh Dr. Heller dan untungnya obeng yang tadi tertancap di perut kirinya nggak sampai mencapai hatinya. Dan meskipun dia kekurangan banyak darah, Lori masih bisa terselamatkan. Kru Manowan pun melakukan rapat untuk membahas tentang sang hewan prasejarah yang dianggap sudah punah 2 juta tahun yang lalu, yang memiliki ukuran 70-90 kaki atau 20-27 meter. Dengan gigi 7,48 inch atau hampir 20 cm. Hiu terbesar yang pernah ada di muka bumi, the apex predator, puncak rantai makanan yang sama sekali nggak punya pemangsa. Rahangnya sangat kuat sampai bisa menggigit putus seekor paus besar, ya sampai ke tulang-tulangnya. Ketika mereka sedang asik berdebat, sesuatu menabrak stasiun mereka. Suyin, Jonas, dan Meg berlari mencari Mei dan menemukan bekas gigit pada dinding kaca fasilitas mereka. Awalnya mereka berpikir ini hanyalah benturan paus biji matamu. Namun tiba-tiba sang megalodon muncul dan melahap paus besar di depan mata mereka. Hingga paus itu terbelah menjadi 2. Mereka pun bergegas menuju ruang kontrol. Kejadian ini termasuk sesuatu yang sangat amat mustahil, karena harusnya lapisan termal bersuhu rendah pemisah antara lapisan lautan dan dasar Palu Mariana akan langsung membekukan segala makhluk hidup yang melewatinya. Namun, Jax memperlihatkan bahwa suhu lapisan termal yang awalnya 1 derajat Celcius naik mencapai 28 derajat Celcius, karena kapal selam evolusi yang dikendalikan oleh Jonas naik bersamaan dengan ledakan besar dari kapal Origin, sehingga terbukalah jalan bagi megalodon tersebut untuk keluar, tanpa harus membeku. Namun kejadian ini hanya terjadi selama beberapa detik sebelum lapisan termal hidrogen sulfida itu kembali menjadi 1 derajat Celcius. Jonas pun memberi ide untuk mencari dan membunuh megalodon tersebut. Mereka pun menuju lokasinya, ditemukan bangkai kapal beserta hiu tangkapan mereka. Ternyata itu adalah kapal-kapal ilegal yang menangkap hiu untuk diambil siripnya. Megalodonnya balas dendam, ya sesama hiu, perjuangkan hak asasi hiu. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan kandang hiu dan senapan penembak cairan etorfin yang mematikan. Namun kandang tersebut perlu disiapkan sekitar 20 menit. Sehingga sebelum megalodon tersebut melarikan diri, mereka memutuskan untuk memasang pelacak padanya. Namun, mengingat kapal ikan yang tadinya sudah hancur membuktikan bahwa megalodon ini seperti hiu konvensional pada umumnya, dapat mendeteksi gerakan berlebihan pada air, sehingga penembak GPS itu tidak dapat dipasang menggunakan perahu, melainkan harus ada yang berenang secara tenang hingga jarak sekitar 30 meter agar pelacak dapat terpasang dengan sempurna. Dan siapa lagi yang akan melakukannya kalau bukan om-om super kita, Om Jason Statham. Scene ini selain menakutkan bagi kalian yang takut terhadap lautan luas, yang punya thalassofobia, atau terhadap hal-hal yang besar, megalofobia. Tapi tenang, scene ini akan ditemani oleh nyanyian Om Jason Statham yang merdu. Just keep swimming, just keep swimming, swimming. Besar banget hiunya, tapi untung Om Jonas tidak panikan seperti kita manusia omnivora pada umumnya, sehingga misi ini berhasil. Hanya saja, kru kapal yang gegabah dalam menarik Om Jonas dengan derek hampir saja menjadikan Jonas sebagai makan siang yang berotot bagi megalodon tersebut. Kemudian cairan etorfin yang mematikan pun disiapkan, dan kali ini akan beraksi adalah Suyin. Kenapa bukan Om Jason Statham lagi? Sabar bos, kasihan, dia capek banget tuh, udah tua, masih harus ngelawan hiu purba, terbesar lagi. Namun Suyin ditugaskan melakukan ini karena Suyin sudah ratusan kali menyelam bersama dengan hiu. Dan ya, Suyin ahli biologi yang paham betul dengan anatomi hiu, sehingga dia tahu titik-titik lunak pada hiu seperti mata, mulut, ingsan yang tepat untuk ditembakkan cairan etorfin.
Mereka juga nggak lupa menebarkan daging-daging ikan segar pada sekeliling kandang yang berisi suyin untuk memancing megalodon tersebut. Awalnya banyak banget hiu konvensional berukuran 2 meter, namun tiba-tiba puluhan hiu itu menghilang karena bosnya telah datang. Sekali lagi kita ditampilkan betapa besarnya hewan ini dibandingkan dengan manusia. Makhluk itu berusaha menghancurkan kandang yang berisi suyin, namun tidak berhasil. Sebenarnya itulah masalahnya, megalodon pun memutuskan untuk menelan kandang itu bersamaan dengan suyin di dalamnya. Suyin pun memakai kesempatan itu untuk menembak cairan mematikan itu ke dalam mulut megalodon tersebut. Dan berhasil, namun perlu beberapa menit untuk efeknya dapat bekerja. Dan kandang tersebut masih menjebak suyin. Akhirnya kru Manoan memutuskan untuk memancing hiu itu dengan kait berisi daging segar untuk sekedar menahan hiu tersebut hingga obatnya bekerja, dan mereka berhasil. Mereka pun akhirnya dapat mengangkat hiu tua tersebut ke atas kapal dan mendokumentasikan penemuan mereka itu. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, Jonas menyadari bahwa ukuran rahang hiu yang mereka tangkap itu berbeda dengan ukuran rahang yang berbekas di stasiun Manoan. Namun terlambat sudah karena kapal mereka pun hancur berkeping-keping. Walls menjadi santapan megalodon yang entah itu bapaknya, ibunya, soalnya gede banget. Dan Dr. Zhang harus terluka cukup parah karena tertimpa benda berat setelah jatuh dari kapal. Dr. Heller dan Jax terlempar jauh dari bangkai kapal sehingga Dr. Heller memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Jax bisa selamat. Mereka pun kembali ke Manoan dengan perahu karet. Dan di tengah perjalanan, tentu saja mereka masih diikuti oleh sang predator. Setelah mendapat jaringan komunikasi, Morris menelpon bantuan dan timnya datang dengan helikopter untuk menembak pelacak serta menembaki hiu tersebut. Jadi hanya sekedar untuk mengalihkan perhatian. Dan akhirnya mereka berhasil kembali ke fasilitas stasiun Manoan, meskipun mereka telah kehilangan Dr. Zhang karena beliau kehilangan banyak darah di perjalanan. Morris kemudian mengumpulkan seluruh kru Manoan dan memutuskan untuk mengabarkan pemerintah Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Australia bahwa ada hewan prasejarah yang sedang berkeliaran di lautan mereka. Sehingga tanggung jawab untuk membunuh megalodon bukan lagi merupakan tanggung jawab dari kru Manoan. I'm closing Manoan until the Meg is killed and an evacuation ship is coming here tomorrow morning. Namun keesokan paginya diketahuilah oleh kru Manoan bahwa Morris tidak pernah menelpon pemerintah manapun. Semalam Morris memutuskan untuk kembali pulang dengan helikopter, namun ternyata Morris tidak pulang. Sang investor licik itu memutuskan untuk bersama-sama dengan timnya membunuh megalodon yang tadi mereka sudah pasangi pelacak. Agar apa? Agar tidak ada pihak berwajib yang tahu akan hal itu dan tidak akan ada yang menuntut fasilitasnya. Mereka pun membawa peledak berdaya ledak tinggi dan melacak lokasi megalodon itu di malam hari. Mereka berhasil meledakkan makhluk besar itu sebanyak 2 kali, namun timnya menemukan bahwa hewan yang mereka bunuh ternyata tidak memiliki gigi. Dan sepertinya itu hanyalah paus. Mereka memilih melarikan diri, namun mereka nggak sadar kalau Morris terjatuh dari perahu. Sehingga dia menjadi dinner untuk megalodon yang dari tadi sudah mengintai mereka. Jonas pun meminta Jax untuk meretas sistem pelacak satelitnya Morris untuk mencari lokasi The Megalodon yang ternyata menuju Teluk Sanya, yang dijuluki sebagai Hawaii-nya Cina. Teluk Sanya ini merupakan suatu tempat wisata di Cina yang sangat ramai, apalagi ketika musim libur. Ini bukan cuma tempat orang berenang, banyak banget permainan air di sini, sampai bahkan ada yang sedang melangsungkan pernikahan di atas kapal. Tentu saja, ini suatu surga bagi sang megalodon yang sudah berjuta-juta tahun hidup di dasar Palung Mariana tanpa melihat atau menyantap manusia. Namun ternyata pemerintah Cina tidak menganggap serius laporan dari kru Manoan. Karena ya, mana mungkin ada fosil jutaan tahun hidup lagi dari dasar bumi yang paling dalam. Dan akhirnya,
aksi makan siang dari Megalodon pun terlaksana dengan penuh hikmat. Jonas pun membuat rencana dengan memancing hiu tua tersebut untuk menuju ke suatu perairan dangkal dekat dengan teluk Sanya dengan menggunakan suara paus. Mereka berhasil memancingnya sehingga Suyin dan Jonas akan turun dengan 2 kapal selam peluncur untuk menembak torpedo kepada makhluk tua laknat itu. Dan Suyin berhasil menembak Megalodon itu. Namun makhluk itu hanya merasakan migrain pada kepalanya. Ketika mereka sedang berjuang bersusah payah di dalam lautan, stasiun TV Cina berusaha merekam adegan itu menggunakan helikopter. Namun karena mereka terlalu teralihkan, akhirnya 2 helikopter mengalami kecelakaan dan menimpa kapal evakuasi Manoan. Suyin akhirnya harus kembali menyelamatkan kru kapal yang sudah nyebur ke lautan beserta dengan anaknya dan meninggalkan Jonas berduel dengan sang predator. Disinilah adegan klimaks pada film ini. Jonas pun memilih untuk melukai hewan raksasa itu bukan dengan torpedo, namun dengan menggores perutnya dengan menggunakan pinggiran kapal selamnya. Megalodon yang kesakitan pun merontak-rontak dan berusaha memakan kapal selam Jonas. Namun om kita semua ini yang luar biasa secepat kilat menggunakan masker oksigennya dan meluncur keluar dari kapal selamnya. Tak lupa juga beliau membawa serta sebuah tombak besi yang akhirnya ditancapkannya pada mata Megalodon yang laknat tersebut. Ini epic banget, GG abis, manusia versus Megalodon. Cuma bisa dilakukan oleh Om Jason Statham kayak gini. Mohon jangan dicoba di rumah. Bukan, jangan dicoba di lautan. Setelah Megalodon tersebut sekarat, terlihat dia pun menjadi santapan mewah yang sangat berlimpah bagi hiu-hiu 2 meter konvensional itu. Di sini terlihat bahwa Megalodon yang adalah raja tertinggi dalam rantai makanan akan kalah juga ketika bertemu dengan Om Jason Statham. Jadi tolong untuk Anda para hiu-hiu di perairan Asia yang sedang menonton ini, berhati-hatilah jika Anda bertemu dengan pria Inggris 56 tahun, tinggi 178 cm, tidak memiliki rambut, dan menggunakan Cockney accent. Tamat. Film ini diberikan rating di IMDb itu 5,6/10 dan di Rotten Tomatoes itu 46%. Aku kasih skor 7/10 deh. Lumayan memuaskan untuk jiwa-jiwa aksi kalian. Namun, sekali lagi, karena film ini merupakan film science fiction, maka logika kalian tidak perlu diajak untuk nobar. Karena tentu saja film seperti ini adalah santapan lezat bagi kritikus film yang sudah pasti memborbardir film ini karena nggak sesuai dengan kenyataan ilmiahnya. Tapi terlepas dari segala kritikan, The Meg 2018 ini merupakan suatu sajian visual yang megah sih. Di samping dengan adegan gore yang bernuansa merah, banyak sekali penggunaan warna hijau dan biru yang menyejukkan mata. Tampilan lautan, ombak, dan nuansa ekosistem bawah laut yang ditampilkan sangat memanjakan mata ini sangat amat menghibur bagi orang-orang yang hidup jauh dari pesisir pantai. Didukung juga dengan sound effect yang sangat tepat dan ikut membuat kita merasakan perasaan sedih hingga sesak ketika berada di dalam kapal selam dari para pemeran. Dan background khas Mandarin yang sangat mewah di telinga. Gak lupa juga sempat mengangkat isu perburuan hiu ilegal yang menewaskan banyak hiu hanya untuk mengambil siripnya saja, serta menampilkan dasar laut yang bertaburan dengan sampah. Meskipun kedua scene ini sangat singkat, pesannya sangat tersampaikan dengan baik. Acting Om Jonas Statham juga nggak usah dipertanyakan deh. Karakternya sebagai orang yang berusaha menutupi diri karena penyesalan yang mendalam tergambar dengan baik. Adegan pengorbanan Toshi pun sangat dramatis dan akhirnya mendevelop kepercayaan Manoan kepada Jonas Taylor. Namun scene Dr. Zhang yang tewas tidak terlalu menyentuh karena Dr. Zhang dan Suyin digambarkan sebagai ayah anak Asia yang memiliki hubungan tidak terlalu dekat sehingga kesedihannya tidak terlalu tersampaikan. Tapi overall film ini sangat baik dan disarankan untuk para pecinta aksi, para pecinta lautan. Coba deh nonton sebagai cinema experience kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya yang akan membahas breakdown
trailer The Meg 2 The Trench 2023 yang sebenarnya udah tayang sih di bioskop Indonesia 2 Agustus tahun ini. But yeah, thank you for watching dan see you in the next video. Victorious out.